Mari kita lakukan sama-sama pengakuan iman. Saudara siap? Yang siap katakan amin. Mari kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Apakah saudara sukacita? Yang sukacita katakan amin. Dan apakah semuanya saudara sudah penuh Roh Kudus seminggu ini? Yang penuh Roh Kudus katakan saya. Saudaraku, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Oh, yang akan membuat saudara bergerak dan akan membuat saudara semua menjadi pemberita-pemberita Injil. Katakan amin. Saudaraku, Roh Kudus itu luar biasa. Siapa yang setuju katakan amin. Dia luar biasa bisa mengubahkan kehidupan kita, luar biasa bisa memenuhkan kita, dan luar biasa bisa mengadakan tanda ajaib di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Katakan amin. Itulah sebabnya pada hari ini firman Tuhan judulnya Roh Kudus dan Perintah Agung. Roh Kudus dan Perintah Agung itu sangat berhubungan, itu sangat berkoneksi saudaraku. Tanpa Roh Kudus maka saudara akan capek memberitakan Injil saudara ya. Haleluya. Dan biarlah kalau kita sadari ini saudara, sehingga semuanya nanti kita pulang dari tempat ini tidak ada di antara kita yang tidak penuh Roh Kudus lagi. Katakan amin. Dan biarlah semuanya saudara pulang dengan kepenuhan Roh Kudus dan saudara pergi memberitakan Injil Tuhan. Dan saudaraku, bagi saudara yang baru pertama kali datang di tempat ini, pulanglah dengan keselamatan jiwa, dengan Tuhan Yesus ada dalam hati saudara. Haleluya. Dan saudara bisa juga langsung menerima kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saudara langsung bisa berbahasa roh. Pada hari di mana saudara diselamatkan, saudara langsung penuh Roh Kudus, itu adalah kehendak Tuhan. Saudara tidak perlu menunggu lagi karena hari Pentakosta sudah 2000 tahun yang lalu terjadi. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Dan pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana Roh Kudus dan Perintah Agung itu saling berhubungan saudaraku. Dan Tuhan mau kita menjadi pemberita-pemberita Injil untuk mengerjakan Perintah Agung Tuhan. Apakah Perintah Agung Tuhan itu saudaraku? Perintah Agungnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kita sudah mendengar dari Markus 16 ayat 15 dan juga Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergi, beritakanlah Injilku, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Perintah Agung. Pertama sekali apa? Pergi, beritakan Injil. Itulah dia yang diberitakan kepada Tuhan. Perintah Agung yang sebelum dia naik ke sorga, saudara, itu Perintah Agung. Mari kita lihat dari Markus 16 ayat 11, 13, 14. Kalau saudara buka firman Tuhan ini, maka saudara akan melihat di sini dikatakan tidak percaya, saudara. Tapi kemudian mereka berubah dari orang-orang yang tidak percaya menjadi pemberita-pemberita Injil. Bila pada hari ini kita semua yang tidak percaya diubahkan Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil. Haleluya. Nah saudara, Markus 16 ayat 11, 13, 14. Mari kita baca sama-sama. Mari saudara yang sudah dapat firman Tuhannya katakan amin. Nah saudara, mari kita baca, lihatlah kiri kanan saudara. Saudara kita yang belum bawa Alkitabnya, saudara boleh bagi Alkitab saudara baca bersama dengan dia. Haleluya. Markus 16 ayat 11. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 13, 14. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah saudaraku, ini dikatakan di sini 3 kali, sampai 3 kali disebutkan di firman Tuhan. Bahwasanya mereka murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka tidak percaya Yesus telah bangkit, Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian. Bahkan orang-orang banyak yang melihat kebangkitan Yesus, sudah melihat Yesus yang sudah bangkit dari kematian, tapi murid-murid tetap tidak percaya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, saudaraku. Itu dituliskan dalam ayat 11, 13, dan 14. Nah, tapi apa kata Tuhan Yesus kepada mereka yang tidak percaya ini? Mari kita lihat ayat 15. Mari kita baca lagi Markus 16, 15. Saudara sudah dapat ayatnya? Sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus menyampaikan Perintah Agungnya
bahwasanya mereka murid-murid Yesus harus pergi memberitakan Injil. Kenapa Tuhan sampai menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil pada orang-orang yang tidak percaya? Ada jawabannya. Kenapa Tuhan menyuruh demikian? Ada jawabannya. Dan ketika kita baca ayat firman Tuhan, ayat 20, Markus 16 ayat 20, mari kita baca sama-sama ayat 20, 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Di sini dituliskan mereka sudah pergi memberitakan Injil. Bahkan ke segala penjuru mereka tersebar. Memberitakan Injil Tuhan. Ada perubahan yang jadi dalam hidup orang-orang yang tidak percaya ini. Menjadi orang-orang yang bahkan sudah memberitakan Injil. Ada yang terjadi di antara ayat 16 sampai 20 saudara, yaitu apa? Yang terjadi di dalam kehidupan mereka adalah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ketika mereka menunggu di bilik atas 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api yang menyala di atas setiap kepala mereka. Dan mereka pun dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan mereka semuanya berbicara dalam bahasa yang baru. Dan mereka berbicara, artinya mereka berbicara dalam bahasa roh. Dan ini tertulis di Kisah 2, saudaraku. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi apa saudaraku? Lebih kuat lagi, menjadi apa? Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Kita diberikan kuasa menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita menyaksikan Injil Tuhan. Nah, saudara, lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang menyertainya. Tuhan meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda ajaib dan mujizat yang menyertainya. Dan saudara lain, itu semua terjadi akibat apa? Akibat kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid tadinya tidak percaya, setelah bangkit sekarang menjadi pemberita-pemberita Injil yang militan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada perubahan dari Petrus yang sungguh sangat ketakutan menghadapi dayang-dayang saudara. Tapi ketika Petrus dipenuhkan Roh Kudus, maka dia berdiri, dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan kesaksian, dia menyampaikan Injil Yesus. Maka pada hari itu juga 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada hari itu. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Ada perubahan yang ajaib ketika Roh Kudus turun ke atas hidup saudara. Saudara diubahkan dari orang yang tidak memberitakan Injil menjadi saksi Tuhan yang berani. Menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan kuasa Tuhan dan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan saudara, perubahan ini juga jelas terjadi dalam hidup murid-murid saudara. Tadinya mereka tidak percaya, tapi karena penuh Roh Kudus mereka semuanya berubah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi memberitakan Injil. Mereka pergi, mereka bergerak. Mereka pergi, mereka tidak tinggal di tempat, mereka tidak diam saja. Kepenuhan Roh Kudus membuat mereka bergerak, saudara, membuat mereka berangkat. Mereka pergi ke segala penjuru. Itu artinya mereka berangkat dari tempat mereka tinggal. Mereka tidak lagi diam di rumah, duduk-duduk di rumah, tapi mereka keluar dari tempat mereka dan mereka pergi memberitakan Injil Tuhan. Saudara lihat ini, banyak sekali orang kadang-kadang berkata, orang Kristen berkata, biarlah kita menunggu dulu sesuatu, kebangunan rohani dulu terjadi, baru kita pergi bergerak memberitakan Injil. Saudaraku, kebangunan rohani baru terjadi ketika saudara duluan pergi bergerak memberitakan Injil. Ketika saudara pergi bergerak memberitakan Injil, maka kebangunan rohani akan menjadi milik saudara. Haleluya. Saudara hanya perlu pergi mematuhi perintah Tuhan. Tuhan suruh pergi, saudara patuh, saudara pergi. Tuhan akan membawa kebangunan rohani di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kita tidak perlu tunggu aba-aba lagi untuk pergi, karena Tuhan sudah perintahkan kita pergi. Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita, Roh Kudus sudah dicurahkan. Itulah sebabnya kalau saudara belum menerima kepenuhan Roh Kudus, walaupun saudara sudah selamat lahir baru, jangan berpuas hanya dengan selamat saudara. Saudara perlu jadi saksi Tuhan yang berani selama saudara masih hidup di dunia ini. Saudara perlu menyampaikan perintah agung, melaksanakan perintah agungnya Tuhan, yaitu membawa berita Injil Tuhan kemanapun saudara pergi. Untuk itu saudara butuh Roh Kudus. Untuk itu saudara butuh kepenuhan Roh Kudus. Saudara butuh dipenuhkan oleh Roh Kudus.
Dan Roh Kudus akan membawa kepada saudara keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku, murid-murid segera pergi, dia tidak menunggu aba-aba. Seperti kalau saudara lampu hijau, saudara berdiri, mobil saudara atau motor saudara di depan lampu hijau, saudara nggak tunggu lagi aba-aba dari Pak Polisi. Saudara tidak akan menunggu mana ya Pak Polisi untuk menyuruh saya jalan. Enggak. Tapi saudara tahu kalau lampu hijau itu artinya waktunya saudara bergerak. Sekarang juga saudara lampunya sudah benar-benar hijau, sangat hijau. Artinya saudara sudah waktunya sekarang pergi bergerak dengan segera untuk memberitakan Injil. Amin. Tidak perlu lagi tunggu aba-aba, tidak perlu lagi tunggu orang-orang yang mendorong saudara. Tidak perlu lagi tunggu apapun saudaraku. Saudara hanya perlu mempraktekkan satu langkah ini. Bergerak, pergi memberitakan Injil Tuhan. Ini waktunya, bahkan firman Tuhan berkata telah tiba saatnya. Bukankah ladang-ladang sudah menguning? Petani berkata 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, pandanglah sekelilingmu. Lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi lampu hijau itu sudah betul-betul lampu hijau saudara. Amin, haleluya. Dalam keadaan rohani kita jangan lagi ada kita buta warna. Katakan amin. Tetapi kita semuanya tahu bahwasannya ini memang saatnya Tuhan sudah menyuruh kita bergerak. Mari kita bergerak memberitakan Injil Tuhan. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus, haleluya. Siapkan diri saudara. Apa yang perlu disiapkan saudaraku? Penuh Roh Kudus dan segera angkat kaki dan bergerak dari rumah kita. Nanti pulang ini pun saudaraku, ya langsung saudaraku memberitakan Injil. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu di tempat kerja saudara. Buka hati saudara kepada Roh Kudus. Roh Kudus pasti pimpin saudara kepada orang yang perlu diselamatkan. Roh Kudus akan kuasai dan pikiran saudara. Apalagi kalau saudara sibuk bertanya tiap saat, siapa Tuhan, siapa Tuhan, urapi aku Tuhan, pakai aku Tuhan, tolong aku Tuhan, berikan aku hikmat, apa yang harus kukatakan kepadanya. Oh saudaraku, Roh Kudus pasti akan mengurapi saudara luar biasa. Ketika saudara pergi berangkat, disitulah Roh Kudus bekerja. Haleluya. Ketika saudara bertindak, disitulah kuasa Tuhan mulai mengalir. Kalau saudara menggerakkan biji catur saudara, maka Tuhan akan menggerakkan biji caturnya. Tapi kalau saudara tidak bergerak, Tuhan juga tidak menggerakkan biji caturnya. Semesti saudara dulu yang pergi, saudara dulu yang bergerak, mulai buka mulut, mulai cari jiwa, mulai doakan orang sakit, mulai tumpang tangan, mulai cari jiwa-jiwa dan mulai bersaksi mengenai Yesus. Maka di situ kuasa Tuhan mulai bekerja dan Tuhan akan meneguhkan pemberitaan Injil dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku, jadi kita perlu beritakan Injil terlebih dahulu. Proklamasikan, deklarasikan, beritakan, teriakan, serukan Injil Tuhan. Di mana saudara sudah ditempatkan Tuhan. Saudara tidak perlu berkata, kalau begitu aku pergilah berangkat ke Jakarta sekarang, aku mau beritakan Injil. Saudaraku, di sekitar kita pun masih banyak jiwa yang terhilang. Masih banyak jiwa belum selamat. Saudara pergi kepada mereka, langsung tidak menunda-nunda. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan menyertai saudara. Itu firman Tuhan Markus 16 ayat 20. Ketika kita memberitakan Injil, Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tapi saudara harus perlu proklamasikan dulu. Kenapa kita proklamasikan, beritakan Injil Tuhan? Karena Injil Tuhan adalah kabar baik. Itu akan membawa orang-orang kepada kesembuhan. Bagi yang sakit, mereka akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Bagi yang terikat kepada orang yang ditulis, seperti orang yang dituliskan di firman Tuhan yang di Gadara. Orang Gerasa itu saudara, terikat setan sampai legion mengikatnya, itu banyak sekali setan mengikatnya saudara, tapi dia dibebaskan Tuhan. Bahkan jadi hamba Tuhan. Oh saudaraku, kebebasan berlaku. Mari kita lihat Matius 11 ayat 5. Injil itu adalah kabar baik. Karena itu saudaraku, ketika saudara memberitakan Injil, sungguh indah kedatangan saudara kepada mereka yang saudara injili. Karena Injil itu adalah kabar baik. Katakan amin. Matius 11 ayat 5 kita baca sama-sama 1, 2, 3.
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Haleluya! Saudara lihat ini, orang buta disembuhkan, orang miskin diberitakan kabar baik, orang mati bahkan dibangkitkan, dan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Oh saudaraku, itulah dia kabar baik. Saudara yang sakit tidak perlu sakit lagi, tapi ada kesembuhan dalam Yesus. Saudara yang terikat tidak perlu terikat lagi. Saudara yang berusaha untuk bebas, kemana saudara pergi mencari kebebasan, tapi tidak juga saudara dapatkan. Saudara yang tidak punya damai, saudara mencari damai, tidak juga saudara dapatkan. Tapi kalau saudara beritakan Injil Tuhan, orang tersebut yang terikat, mereka boleh mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Haleluya! Saudara, tahukah saudara, orang di luar sana banyak kali hidupnya terikat. Mereka terikat narkoba, terikat judi, minuman keras, terikat kebiasaan buruk, terikat dosa, terikat kenajisan, terikat depresi, tertekan, stres. Banyak ikatan dosa dalam hidup mereka. Dan mereka berusaha melepaskan diri mereka. Bahkan mereka berusaha baik, berbuat baik supaya mereka bisa bebas. Tapi tidak juga didapatnya kebebasan itu. Karena kebebasan yang sejati hanya didapatkan di dalam Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, mari beritakan Injil Tuhan. Mari beritakan kabar baik yang membawa kebebasan, kesembuhan bagi jiwa-jiwa. Begitu banyak ayat Injil saudara menerangkan bagaimana Yesus itu pembebas, saudaraku. Yesus itu penyembuh. Yesus itu adalah penyelamat. Dan kabar baik itu adalah Injil Tuhan. Alangkah sukacitanya orang sebenarnya yang mendengarkan Injil itu daripada saudara. Karena itu kabar baik. Saudara tidak datang membawa kabar buruk. Tidak ada seorang pun di dunia ini mau mendengar kabar buruk. Tetapi kalau kabar baik, semuanya orang membuka telinganya untuk mendengar kabar baik. Karena itu kita datang dengan iman, dengan kuasa Tuhan yang sudah ada pada kita. Yang sudah Tuhan curahkan bagi kita. Dan kuasa Roh Kudusnya yang berdiam dalam kita. Maka kita pergi bawa kabar baik dan jiwa-jiwa akan disembuhkan, dibebaskan, diselamatkan, ditolong Tuhan. Sampai kepada hidup yang kekal. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudaraku, yang kedua kita lihat Injil itu apa? Injil itu adalah Injil damai sejahtera. Ketika saudara memberitakan Injil, maka orang akan merasa damai. Itulah sebabnya banyak sekali kalau saudara bersaksi, orang mau dengar saudara bahkan sampai berjam-jam pun dia tahan. Karena dia bisa merasakan damai Tuhan terpancar dari berita Injil saudara. Dia suka bercakap-cakap dengan saudara karena dia boleh merasakan damai itu mengalir daripada berita Injil itu. Karena Injil itu adalah Injil damai sejahtera. Itu membawa damai kepada jiwa-jiwa. Kalau saudara beritakan Injil itu membawa kedamaian. Kenapa? Karena Yesus adalah Raja Damai. Yesus itu adalah Pangeran, adalah Raja Damai. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu melampaui akal dan pikiran. Ketika manusia mengalami masalah dan krisis dalam hidupnya, kalau mereka mendengar Injil Tuhan, maka mereka boleh mengalami damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Ketika mereka sudah berada di dalam ambang, saudara di ujung tanduk dari kehidupan mereka, masa krisis dalam kehidupan mereka, saudara datang dan bawa Injil Tuhan kepadanya, maka kehidupan mereka akan diubahkan menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Situasi mereka pun diubahkan Tuhan. Tadinya mereka tidak pernah kenal damai, maka ketika mereka dengar Injil Tuhan, maka hidup mereka mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran. Haleluya! Bawa Injil Tuhan yang membawa damai kepada mereka, saudara. Terlebih Injil itu adalah merupakan satu perdamaian, saudaraku. Jiwa-jiwa diselamatkan, itu mendamaikan orang antara manusia dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Karena dosa-dosa yang disucikan, dia percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa yang disucikan, itu membuat perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga kita layak, kita boleh masuk ke sorga dan hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Karena dosa-dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus, karena kita percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib yang mati bagi kita untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudaraku, Injil damai sejahtera, beritakanlah itu kepada jiwa-jiwa. Dan saudara, firman Tuhan juga berkata Injil itu apa?
Injil itu bukan pelajaran teologi ya sudah, tapi Injil itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita lihat Roma 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Saudara siap? Yang siap baca firman Tuhan dikatakan amin. Roma 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Jadi Injil itu adalah kuasa Tuhan. Saudara mau melihat kuasa Tuhan terjadi, saudara beritakan Injil. Karena dengan memberitakan Injil, maka kuasa Tuhan dapat jadi. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan terlebih dahulu, dan kemudian kuasa Tuhan bisa menyembuhkan, membebaskan, dan lain sebagainya, memberkati jiwa tersebut. Haleluya. Injil itu adalah kuasa Tuhan. Injil itu bukan sekadar Injil pelajaran agama, bukan. Injil itu adalah satu berita yang mengandung kuasa. Haleluya. Suatu berita yang membawa kuasa Tuhan jadi dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga apapun yang dia butuhkan, keselamatan jiwa, kesembuhan, berkat Tuhan, kebebasan, dia boleh alami karena Injil adalah kuasa Tuhan. Saudara, bawalah berita Injil yang memiliki kuasa. Kalau saudara bawa berita-berita yang tidak ada kuasanya, nggak usah pergi. Karena itu tidak mau kabar baik bagi orang lain. Tapi Injil adalah kabar baik yang memiliki kuasa mengubahkan hidup jiwa-jiwa. Kalau kita buka mulut kita beritakan Injil Tuhan, ada kuasa Tuhan di situ. Firman Tuhan berkata dia meneguhkan pemberitaan kita dengan tanda ajaib dan mujizat yang menyertainya. Karena itu pergilah beritakan Injil saudaraku. Jangan lagi tunda, satu hari itu saudara selamat, hari itu juga saudara sudah bisa beritakan Injil Tuhan. Pada hari yang selama saudara diselamatkan Tuhan lagi baru. Saudara hari itu juga saudara bisa dipakai jadi saksi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Dan firman Tuhan berkata perintah agungnya Tuhan ini harus dilakukan. Setiap kita yang percaya harus memberitakan Injil. Dan kita semua adalah pemberita-pemberita Injil. Bukan hanya pendeta-pendeta saja. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang dipanggil bekerja dalam rumah Tuhan sepenuh waktu. Bukan. Tetapi firman Tuhan perintah agungnya itu bagi semua orang. Bagi semua orang percaya. Bagi semua orang yang sudah selamat lahir baru. Yang sudah punya kuasa Roh Kudus tentunya dalam hidupnya. Dan saudara-saudara perlu penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Itu tandanya saudara bisa, tandanya saudara penuh Roh Kudus, saudara bisa berbahasa roh. Dan itulah kuasa Tuhan yang menyertai saudara kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan menyertai saudara. Karena itu saudara harus pergi, beritakan Injil, maka Tuhan akan meneguhkan pemberitaan Injil saudara. Jadi kita proklamasikan dulu, baru datang peneguhan daripada Tuhan. Kita tidak menunggu-nunggu lagi tanda-tanda, sambar geledek atau api atau apalagi saudara itu 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan Tuhan Roh Kudus. Kita tidak perlu menunggu tanda apapun lagi, aba-aba apapun lagi dari sorga. Karena firman Tuhan sudah menyuruh kita pergi, mari kita segera pergi memberitakan Injil. Lampu hijau sudah diberikan kepada kita, bahkan itu perintah Tuhan. Jangan lagi kita menunda yang berkata nantilah Tuhan, nantilah Tuhan. Saudaraku, inilah waktunya kita menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bahkan kalau bisa dikatakan sepertinya tidak ada lagi satu generasi lagi setelah kita. Karena satu generasi biasanya 40 tahun. Dan saudaraku, seperti yang tidak ada lagi 40 tahun itu saudara. Tuhan Yesus sudah sangat dekat sekali kedatangan yang kedua kali. Dia akan segera datang menjemput kita kalau melihat tanda-tanda zaman yang terjadi. Nah, firman Tuhan berkata engkau harus tahu apa tanda-tanda akhir zaman. Jangan hanya tahu tanda kapan mau hujan, kata Tuhan. Kapan mau menuai, baguslah. Tapi paling perlu kau tahu tanda akhir zaman, Tuhan berkata. Sehingga nanti kedatangan Tuhan kepada kita tidak datang seperti pencuri. Tetapi kedatangan Tuhan bagi kita justru akan membawa kita kepada sorak-sorai kemenangan. Karena ketika dia datang, Tuhan mendapati kita ini semua sedang bekerja memberitakan Injil Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, pergi. Beritakan Injil dulu, baru datang peneguhan, tanda ajaib dan mujizat menyertai saudara. Kalau saudara mau tanda ajaib mujizat, bukan itu dulu yang terjadi. Tuhan berkata, pergi dulu.
Pergi dulu, baru aku teguhkan. Pergi, berangkat dulu, buka mulut kita dulu, dan beritakan Injil Tuhan. Cari jiwa-jiwa yang mau diinjili. Nah, kalau saudara sudah proklamasikan berita Injil, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja. Dan Tuhan akan mengadakan tanda ajaib dan mujizat, meneguhkan pemberitaan Injil saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Proklamasi firman Tuhan harus terjadi terlebih dahulu sebelum Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Firman Tuhan harus diberitakan terlebih dahulu sebelum peneguhan, tanda-tanda ajaib dan mujizat diadakan oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita duluan memproklamasikan, beritakan terlebih dahulu. Dan baru terjadi peneguhan daripada Tuhan. Tuhan teguhkan pemerintahan kita dengan tanda ajaib dan mujizat. Saudara pergi memberitakan Injil Tuhan, Tuhan Yesus penyelamat, maka orang itu diselamatkan Tuhan. Saudara pergi memberitakan Injil Tuhan, Tuhan Yesus penyembuh, maka orang yang sakit itu disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara pergi memberitakan Injil, Tuhan Yesus membebaskan engkau dan menyelamatkan kau, berikan kehidupan yang kekal. Maka orang tersebut walaupun sudah terikat 50 tahun, 60 tahun diikat oleh setan, dia bebas seketika itu juga oleh kuasa Tuhan. Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil saudara dengan kuasa dan tanda ajaib yang menyertainya. Saudara beritakan firman, proklamasikan firman, proklamasikan Injil Tuhan, beritakan Injil Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkannya dengan tanda ajaib dan mujizat. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Yesaya 55 ayat 11. Dan firman Tuhan akan selalu berhasil untuk melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan. Firman-Ku akan berhasil. Firman-Ku tidak akan pernah kembali dengan kosong. Firman Tuhan yang saudara beritakan tidak pernah sia-sia. Aminnya kurang kuat, katakan amin. Firman Tuhan, Injil Tuhan yang saudara beritakan itu merupakan benih dalam hidup jiwa-jiwa. Kalaupun misalnya dia belum bisa diselamatkan pada hari itu, kelak ada waktunya Tuhan menyelamatkan dia. Benih Injil yang sudah pernah saudara taburkan dalam hatinya tidak akan kembali dengan kosong. Firman Tuhan mengatakannya dalam Yesaya 55 ayat 11. Karena itu mari kita semua pergilah beritakan Injil, karena Injil itu mengandung kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, tidak pernah sia-sia, karena itu pergi beritakan Injil. Saudara berkata dari Injil Tuhan, Tuhan akan meneguhkan yang tanda ajaib dan mujizat. Mungkin bukan saudara yang menuainya pada hari itu, tapi ada waktunya Tuhan. Mungkin ada orang lain yang datang kembali menginjil, berdoa bagi dia, dan dia pasti diselamatkan. Karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Karena setiap firman yang ditaburkan dalam hati manusia tidak akan pernah kembali dengan kosong. Katakan amin dengan lebih keras, haleluya. Dan saudara, kuasa Tuhan yang dinyatakan itu jadi, itu nyata ketika saudara sudah beritakan Injil terlebih dahulu. Jadi saudaraku, mari jangan kita kurangi pemberitaan Injil kita. Justru kita tambahi. Saudara yang selama ini belum menginjil, marilah kita bertobat saudara. Kita datang pada Tuhan penuh Roh Kudus setiap hari. Maka Roh Kudus itu menggerakkan saudara menginjil. Roh Kudus akan menolong saudara menginjil. Roh Kudus akan memberikan kepenuhan Roh Kudus kepada saudara. Tapi setelah itu, saudara harus bertindak. Saudara harus segera pergi. Apa saudaraku? Pergi segera, karena ada kuasa Roh Kudus yang mau dinyatakan. Itu kuasa Roh Kudus yang dinyatakan saudaraku. Nah saudara lihat, apa yang mengalahkan semua ketidakpercayaan itu? Kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara pergi kepada jiwa-jiwa yang tidak percaya di luar sana, Roh Kudus akan menjamah hati mereka, membuka hati mereka, sehingga mereka menjadi terharu mendengar pemberitaan Injil saudara, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara perlu kuasa Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun kata saudara, maka saudara akan menerima kuasa. Kuasa itu dinamis, yang artinya kuasa menghasilkan mujizat.
Saudara mungkin dari segi penampilan, saudara bukan Miss Universe atau Mister Galaxy, Mister Universe. Tapi ketika saudara buka mulut beritakan Injil Tuhan, semua orang mau datang mendengar Injil Tuhan yang saudara beritakan. Dan semua orang mau terima Yesus. Kenapa itu? Karena kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Lebih meriah lagi dong. Karena ada kuasa Roh Kudus. Ketika Saul dipenuhi oleh Roh Kudus, lakukan apa saja yang dijumpai oleh tanganmu, maka engkau akan berhasil. Samuel berkata, kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang membuat seseorang, membuat kita ini manusia biasa menjadi bisa luar biasa dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seperti Daud dia menghadapi Goliat yang 2 kali 3 kali lebih tinggi, lebih besar dari dia. Tapi ketika Daud menghadapi Goliat, dia bisa berkemenangan. Ada setan di luar sana yang akan mencoba menghalangi saudara untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tapi ketika dilihatnya saudara, yang dilihatnya bukan saudara yang cuma tinggi 165, badan saudara kecil ya. Saudara banyak puasa sehingga badan saudara pun ya ideal, tidak gemuk karena banyak puasa ya saudara. Bukan itu yang dilihat setan. Kecil kali badan saudara, bukan. Yang dilihatnya ada Roh Kudus yang perkasa di dalam saudara sehingga dia segera menyingkir. Dia tidak mau berurusan dengan saudara. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Sehingga ketika dia melihat saudara, ini lain yang satu ini, jangan ganggu dia, biarkan dia. Kalau nanti kita habis diganyangnya dengan kuasa nama Yesus. Kenapa? Karena yang membuat berbeda itu kuasa Roh Kudus di dalam saudara. Dari luar kelihatannya saudara biasa-biasa saja. Tapi tunggu sampai saudara membuka mulut dan memberitakan Injil Tuhan. Maka ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara, amin. Maka ada Tuhan yang membacking semua perkataan saudara. Haleluya. Sehingga orang yang sakit bisa disembuhkan. Orang yang terikat bisa dibebaskan. Saudara mendoakan orang yang 2 kali lebih besar badannya dari saudara. Mungkin dia memiliki ikatan dalam hidupnya. Tapi ketika saudara tumpangkan tangan, dia jatuh terkapar oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan itu semuanya bisa jadi kalau saudara pergi memberitakan Injil. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Karena itu mari bangun kehidupan kita bersama Roh Kudus. Amin. Ya saudaraku, kehidupan doa bersama Roh Kudus, saudara itu satu keharusan. Tapi yang paling perlu saudara lakukan setelah saudara berdoa yaitu apa? Saudara segera pergi dan bertindak. Pergi dan bertindak setelah berdoa. Kadang-kadang orang berkata, tunggulah sampai kurasakan dulu, sampai rambutku naik berdiri, dan aku merasakan Tuhan sudah memenuhkanku. Ya, aku merasakan bulu kudukku sudah merinding, itu artinya Tuhan sudah memenuhkanku. Saudaraku, firman Tuhan berkata, kita anak-anak Tuhan bukan berjalan dengan perasaan, tapi kita berjalan dengan iman percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya! Bukan dengan perasaan-perasaan gitu, tidak saudara. Memang kuasa Tuhan bisa terjadi sangat kuat sehingga saudara bisa merasakannya tangible saudara. Di tubuh saudara pun bisa saudara rasakan, memang betul. Tapi kalaupun saudara tidak merasakannya, kalau saudara bergerak dengan iman, maka firman Tuhan itu ya dan amin. Aminnya kurang kuat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika saudara pergi, maka Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Katakan amin dengan lebih keras. Saudaraku, karena itu tidak perlu lagi kita menunggu-nunggu perasaan-perasaan itu, saudara. Yang mungkin tidak akan pernah datang karena daging ini lebih suka tidur daripada menginjil. Haleluya. Ya. Kalau saudara tunggu dulu sampai perasaan saudara enak, inilah saatnya menginjil. Enggak ada itu, saudaraku. Itu tidak akan pernah datang. Apa yang perlu saudara lakukan? Berjalan dengan iman. Aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Aku tahu Tuhan mengurapiku. Tuhan sudah memenuhkan aku dengan Roh Kudus. Aku bisa berbicara dalam bahasa roh.
Dan baru saja tadi ini 5 menit ini aku sudah berbicara dengan Tuhan, berkoneksi dengan kuasa sorgawi. Sekarang waktunya aku keluar untuk memberitakan Injil dan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oh haleluya. Haleluya ya mana. Haleluya. Tanda ajaib mujizat jadi Tuhan. Kau pakai tanganku, pakai mulutku, beritakan Injil Tuhan. Dan kau meneguhkan pemberitaan Injilku dengan tanda ajaib dan mujizat. Saudara tindakan dan saudara akan lihat kuasa Tuhan jadi. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, itu terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Harusnya saudara. Tapi kalau kita mau pergi beritakan Injil, belilah buku-buku peralatan penginjilan. Apa yang bisa saudara beli saja. Ya, kalaupun kita nggak makan rujak seminggu, nggaknya ada ruginya. Amin. Uang rujak tadi kita pakai beli traktat. Enggaknya kita makan bakso seminggu, enggak apa-apa saudara. Enggaknya rugi kita, makin sehat pun. Haleluya. Ya makin rohani kita saudara. Haleluya. Kalau enggak makin rujak, cendol itu, puasa dulu cendol lah 2 minggu ini. Supaya uang cendol dipakai beli traktat. Nah saudaraku, pasti saudara lebih berbahagia. Ya saudara, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita berbahagia. Kapan kita patuh kepada Tuhan, kita sangat berbahagia. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita berbahagia begitu. Kita tidak dapat uang lotre, yang mana anak Tuhan tidak boleh berjudi, katakan amin. Ya, kita tidak menang lotre, kita tidak dapat uang banyak, saudaraku. Tapi hati kita penuh dengan sukacita. Kita pun tidak tahu menjelaskannya. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Sukacita sorga itu melampaui semuanya, nggak bisa dibeli saudara. Banyak orang punya semuanya di dalam hidup ini, mereka kaya, terkenal, tapi toh ada juga yang mati bunuh diri. Bahkan banyak yang bersaksi, dulunya kayanya aku, terkenal, dapat semua, tapi nggak ada bahagianya aku. Banyak orang yang dulunya sebelum mereka kenal Tuhan, setelah mereka kenal Tuhan mereka bersaksi demikian. Sampai kemudian ku dapati ternyata bahagia Tuhannya ada di dalam Yesus dan melakukan kehendaknya. Ketika kita patuh kepada firman Tuhan saudara, situlah bahagia kita. Makanya saudara mendapat hidup, saudara sangat bahagia. Walaupun saudara masih memiliki pergumulan, tapi kuasa Tuhan menyertai saudara. Sehingga saudara keluar dari pergumulan saudara lebih daripada pemenang. Haleluya. Banyak persoalan, banyak peperangan, banyak tantangan. Tapi saudara tahu kemenangan saudara dijamin oleh Tuhan. Apalagi bagi kita yang selalu menginjil, kita selalu memberitakan Injil, maka kita selalu diingatkan ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ketika saudara sering menginjil, saudara melihat banyak kuasa Tuhan jadi dalam hidup jiwa-jiwa, maka itu membangkitkan iman saudara, bahwasannya kuasa Tuhan juga boleh jadi dalam hidup saudara. Dan itu akan membuat saudara perkasa di dalam Tuhan. Saudara akan mengalami itu satu kegairahan dalam hidup saudara yang membuat saudara, oh ini masalahku kecil bagi Tuhan. Apalagi setelah saudara melihat jiwa-jiwa yang tadinya kanker, tumor, ya secara medis pun mungkin sulit sekali diobati. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, sembuh begitu saja oleh mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Itu akan membangkitkan iman saudara. Karena saudara selalu melihat mujizat depan mata saudara. Dan bagaimana itu bisa jadi dalam kehidupan saudara kalau saudara pergi menginjil setiap hari. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa setiap hari dia harus selalu menginjil, bahkan sebelum makan pagi. Dan saudara tahu itu memang betul-betul jadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia punya ketetapan hati dan bertindak. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Semuanya kita bisa menginjil, asal saja kita mau. Karena kuasa Roh Kudus sudah tersedia. Jangan lagi berkata, aku perlu lagi kuasa Roh Kudus, saudaraku, mari. Nanti saudara maju ke depan. Saudara didoakan, saudara penuh Roh Kudus. Tapi tahukah saudara, kalau saudara bergerak, maka Roh Kudus bekerja lebih hebat lagi dalam hidup saudara. Saudara bertindak, katakan amin. Bertindak, maju, bergerak, pergi, beritakan Injil, lakukan tindakan iman saudara. Jangan berkata takut aku. Saudara, ketika Bapak founder mendirikan sidang Tuhan, dia diutus Tuhan pergi menginjil ke kampung-kampung. Dia bukan lulusan teologi, dia tidak pernah belajar bagaimana mendirikan gereja, bagaimana membangun gereja, tidak ada pun yang mengajari dia. Dan saudaraku, dia tidak pernah diajari bagaimana cara menginjil. Tapi ketika dia PKL, dia mau tamat dari Fakultas Teknik USU, dia melihat orang kampung, desa-desa itu saudara sangat miskin.
dan kerja keras dan sangat capek hidupnya tapi tetap miskin. Dan kemudian Bapak founder berkata, bagaimana ini Tuhan? Mereka sangat menderita di dunia ini, tapi nanti mereka ke neraka karena mereka tidak kenal Engkau. Bukankah itu sangat menyedihkan? Apakah mereka ke neraka juga Tuhan? Ya bagaimana kau rasa? Kau pikir, kata Tuhan. Ya pastilah Tuhan, karena mereka tidak kenal Engkau. Kalau begitu beritakanlah Injilku kepada mereka. Tuhan berkata kepada Bapak founder kita, saudaraku, Bapak founder menyambut panggilan Tuhan. Dia tidak menunda-nundanya, dia tidak berkata sekolah dulu. Tuhan berkata pergi sekarang, beritakan Injil. Maka dia pergi, maka saudara lihat. Dari yang tidak ada GKI menjadi GKI di seluruh Indonesia. Karena pemberitaan Injil, diikuti oleh tanda ajaib dan mujizat. Kapan saudara mau bergerak, kapan saudara mau pergi, Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudaraku, Tuhan tidak perlu uang saudara. Tuhan bisa memberkati saudara. Walaupun saudara tidak punya uang, asal saudara patuh. Atau saudara mau bergerak, asal saudara mau pergi, saudara berani menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara berkata, ya Tuhan ini aku, apa adanya kuserahkan hidupku. Tuhan bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu jangan pernah ragu menyambut panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara, mengetuk hati saudara dan berkata, anakku, jadilah hambaku sepenuh waktu, full timer. Jadi hamba Tuhan, yang melayani Tuhan. Masuk IAR. Kalau Tuhan sudah mengetuk hati saudara, demikian saudara jangan tolak panggilan Tuhan. Jangan tutupi, jangan matikan. Jangan tolak saudaraku suara Tuhan itu. Tapi Tuhan saudara berkata, ya kepada Tuhan. Saudara berkata, ya Tuhan aku mau jadi hambamu. Aku mau menjadi hambamu, kau pakai di mana saja aku mau Tuhan. Dan Tuhan walaupun gak banyak uangku, walaupun pendidikanku pun gak ada, aku mau diperlengkapi masuk IAR dan aku percaya Engkau pasti akan memberkati dan memimpin seluruh hidupku. Dan itu pasti jadi saudaraku. Karena Tuhan yang memanggil saudara adalah Tuhan yang setia. Yang memanggil saudara adalah Tuhan. Yang memanggil saudara adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Yang kuasanya tidak terbatas. Karena itu hidup saudara akan baik-baik saja kalau saudara menyambut panggilan Tuhan. Bahkan saya bisa bilang saudara, Tuhan tidak pernah kalah memberi, tidak pernah kalah berutang saudaraku. Kalau saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, segenap hati saudara, segenap diri saudara, apa yang ada pada saudara, dan mematuhi Tuhan, berkata ya kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tahukah saudara, saudara akan melihat ada waktunya saudara menuai dengan luar biasa. Taburan saudara itu tidak pernah sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa menabur, dia pasti akan menuai. Mungkin saudara belum lihat tuaiannya bertahun-tahun, tapi pada waktunya Tuhan itu akan indah dijadikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita, dia tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Sambut saudara, katakan ya Tuhan. Aku tidak takut untuk memberitakan Injil-Mu. Aku tidak takut akan masa depanku. Saudara lihat bagaimana Pak Munte saudara. Tidak punya apa-apa. Bahkan keluarganya pun tidak mendukung dia. Tentunya maksud mereka baik. Mereka berharap Pak Munte jadi insinyur. Pada tahun itu insinyur masih langka saudara. Insinyur teknik masih langka. Mereka berharap Pak Munte punya kehidupan yang baik. Dapat istri yang baik. Punya rumah tangga yang baik. Saudara tapi Pak Munte tadi meninggalkan semuanya. Ya fakultas terakhir, tingkat terakhir pun tinggalkannya, pergi ke kampung-kampung. Yang tidak jelas rimbanya di mana. Ya, bahkan orang yang di sana masih buta huruf. Yang gak pernah mendengar Injil Tuhan, tapi tahukah saudara betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Indah sekali di mata Tuhan, indah sekali di mata jiwa-jiwa yang mendengar Injil Tuhan. Dan kalau itu indah sekali saudara, maka percayalah saudaraku, firman Tuhan akan digenapi, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Saudaraku, hatinya Tuhan adalah keselamatan jiwa. Untuk itulah kita masih ada di dunia ini saudara. Untuk menjadi pemberita-pemberita Injilnya Tuhan. Supaya lewat hidup kita banyak manusia diselamatkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus, banyak jiwa-jiwa bertobat, dan mereka mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kalau tidak mereka, kita semua pasti sudah diangkat Tuhan ke sorga. Karena Tuhan tentu lebih suka kita berada di sorga bersama dengan Dia. Untuk itulah Dia mati, mencurahkan darahnya, supaya kita boleh berkumpul bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tetapi masih ada tugas kita. Apakah tugas kita? Kita hidup di dunia ini untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan kita tidak lagi menunggu saatnya saudara. Kita tidak lagi berkata nantilah kalau aku sudah
Didoakan lagi penuh Roh Kudus. Tidak demikian. Firman Tuhan berkata Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran, Roh Kudus itu saudaraku, mari buka Yohanes 14 ayat 17. Saya bacakan pada saudara, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam saudara. Roh Kudus itu sudah menyertai saudara. Roh Kudus itu tidak kemana-mana. Dia ada bersama dengan saudara. Saudara hanya tinggal pergi dan biarkan dia bekerja lewat pemberitaan Injil saudara. Haleluya. Saudaraku, penuh Roh Kudus, berdoa tiap hari. Belum lengkap kalau belum pergi menginjil. Karena untuk itulah saudara penuh Roh Kudus, untuk memberitakan Injil Tuhan. Setiap hari kita berdoa, sangat baik. Dan memang itu kehendak Tuhan. Dan itu akan memberkati hidup saudara sepanjang hari itu. Wow. Itu akan mengangkat saudara tinggi sepanjang hari itu. Tapi itu kan jauh lebih luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan apabila saudara beritakan Injil. Sehingga saudara akan melihat yang ajaib-ajaib yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia saudaraku. Saudara akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Kuasa Roh Kudusnya ada di dalam kita, luar biasa. Karena itu mari kita semuanya pergi. Jangan ada lagi di antara kita yang malu. Jangan ada lagi di antara kita bilang aku tidak bisa cakap. Saudaraku, mari maju ke depan penuh Roh Kudus. Dan seketika itu juga Tuhan membebaskan saudara. Saudara bisa cakap dengan baik. Aminnya mana? Haleluya. Jangan malu, jangan takut. Jangan khawatir. Saudara tahu 2 Timotius 1:7 berkata, roh ketakutan itu berasal dari setan. Itu dari musuh. Kalau saudara takut memberitakan Injil, itu setan yang buat saudaraku. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan dia menguasai hidup saudara. Kita sudah dengar firman Tuhan, kuasa Tuhan yang melimpah di dalam kita. Kita yang menginjak-injak musuh. Kita yang menginjak-injak setan. Bukan dia yang menguasai hidup kita, tapi kita yang menginjak-injak dia di dalam nama Yesus. Sehingga roh ketakutan tidak perlu menguasai kita. Takut dipecatkah? Takut ditinggali temankah? Takut tidak punya keluarga lagi? Takut tidak punya teman lagi? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Justru saudara akan mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan ketika saudara mau patuh mengerjakan perintah agung. Aminnya mana? Haleluya! Ya saudaraku, kalau saudara takut dipecat karena memberitakan Injil, lebih baik saudara dipecat dan tetap memberitakan Injil. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan menyertai saudara dan hidup saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya! Nah, firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saudara takut dikucilkan, takut dijauhi oleh teman, nanti nggak ada lagi mau berteman dengan saudara karena tiap hari saudara memberitakan Injil. Saudaraku, Roh Kudus adalah kekuatan yang menghibur kita. Tuhan akan doublekan, kalau bisa triplekan, kalau bisa lipat kali 10. Saudaraku, memberikan teman baru yang sejati kepada saudara. Aminnya kurang kuat. Amin. Tuhan akan berikan lebih banyak lagi teman-teman bagi saudara yang betul-betul mengasihi saudara. Tuhan akan berikan saudara-saudara di dalam Yesus yang betul-betul kasihnya sejati kepada saudara. Saudaraku, kalau kita memberitakan ini, kalau kita takut kehilangan nyawa kita, maka kita akan betul-betul kehilangannya. Tapi kalau kita tidak takut, maka Tuhan akan memberikannya kembali kepada kita. Karena itu praktekkan berita Injil ini. Jangan ada lagi di antara kita yang malu. Oh, malu saudaraku, itu daripada musuh. Jangan mau. Ditipunya, dia berkata kau tidak mampu, kau tidak layak, kau tidak tahu berbicara. Oh, setan ahlinya akan hal itu saudara. Nah, saudara harus punya kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Tutup mulutmu setan, yang menciptakan mulutku ini adalah Tuhan. Dan dia menguasai pikiran dan hatiku, dan ada kuasa Roh Kudus di dalamku, maka aku bisa berbicara dengan baik.
Aku bisa memberitakan Injil dengan lancar. Aku bisa bersaksi dengan berani. Di dalam nama Yesus, semua setan penipu keluar. Tinggalkan aku di dalam nama Yesus. Maka dia akan segera tunggang langgang lari meninggalkan saudara. Nah, saudaranya tinggal bawa Alkitab, pergi beritakan Injil. Dan saudara, kuncinya apa? Saudara harus punya iman bertindak. Jangan pakai perasaan. Perasaan apa itu? Perasaan entah apalah, saya tidak tahu. Ya, perasaan-perasaan itu semua nggak perlu. Kita berjalan dengan iman, kita percaya kepada kuasa firman, kita percaya kepada kuasa Roh Kudus. Saudara jalan terus, pergi beritakan Injil. Nah, saudaraku, setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Haleluya. Kalau saudara setia, mungkin pada awalnya saudara belum berhasil memenangkan satu jiwa pun, atau saudara mulai dengan gemetar, saudara mulai dengan apa yang ku bilang ya, nggak tahu aku bagaimana aku. Tidak apa-apa. Firman Tuhan akan genap bagi saudara. Kalau saudara tetap setia, Tuhan akan tambahkan perkara lebih besar lagi dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi tahukah saudara, kalau saudara bertindak, itulah jalannya kuasa Tuhan menyertai saudara. Sebelum saudara bertindak, kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Sebelum saudara mulai menginjil, kuasa Tuhan tidak ada bekerja. Itu ada pada saudara. Kuasa itu ada. Tuhan sudah berikan. Tapi dia dorman. Mengendap di situ. Tidak ada gunanya. Tapi ketika saudara bertindak, saudara cari jiwa, saudara buka mulut. Yesus itu penyelamat, Pak. Bapak mau saya doakan, anak Bapak sakit, mari kita berdoa sama-sama. Yesus bisa menyembuhkan anak Bapak. Mari kita percaya sama Yesus. Bapak ikut-ikut saya berdoa. Bapak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Bapak. Maka Bapak akan diselamatkan Tuhan dan anak Bapak pun bisa disembuhkan Tuhan. Dan ketika saudara beritakan Injil yang demikian, maka kuasa Tuhan akan melanda orang tersebut dan dia selamat dan anaknya pun bisa disembuhkan Tuhan. Haleluya! Haleluya! Amen! Saudara lihat tuh Pak, Bapak founder kita pergi memberitakan Injil. Dan dia berjumpa dengan orang yang dipasung, saudara. Nah, saudaraku dipasung, yang betul-betul dipasung. Yang orang lain pun tidak bisa menaklukkannya, saudaraku. Dan kaki orang itu sudah mengecil karena dipasung bertahun-tahun lamanya. Nah, kalau dilepas dia bisa mengamuk, gak karuan. Dan sudah setengah tidak waras lagi, saudara. Karena sudah bertahun-tahun dipasung. Tapi ketika Bapak founder datang beritakan Injil Tuhan, maka Injil Tuhan punya kuasa menyelamatkan dan membebaskan. Maka orang yang dipasung ini bebas, dibebaskan dari segala ikatan setan, dilepaskan pasungnya, dan dia sembuh total. Dia menjadi orang yang normal kembali. Haleluya. Bahkan penuh dengan Roh Kudus, bahkan menjadi hamba Tuhan. Amin. Maka ada saudara di bawah satu rumah, founder kita melayani, pergi ke satu rumah. Di situ sudah terbaring orang yang sudah mau mati, saudara. Ya, napasnya tinggal satu-satu. Dan tinggal mati sajalah, saudaraku, ya. Tapi Bapak founder datang, ya, seluruh isi kampung berkumpul di rumah itu. Orang itu terbaring, bernafas pun sudah satu-satu. Bapak founder kita memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus hidup. Yesus berkuasa menyelamatkan, Yesus berkuasa menghidupkan. Bahkan orang mati sekalipun bisa dibangkitkan. Maka tahukah saudara apa yang terjadi? Orang yang sudah mau mati yang terbaring di tilam itu bangun, bangkit, hidup, sembuh total. Dan sembuh. Dan seluruh isi kampung itu bisa melihat. Dan datang kepada Tuhan Yesus. Melihat kuasa Injil dinyatakan. Ketika saudara bawa berita Injil, maka kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya! Maka saudara pun akan penuh dengan mujizat Tuhan kalau saudara sibuk menginjil. Tanpa sadar saudara akan melihat, sudah sembuh rupanya penyakitku ini ya. Haleluya. Haleluyanya mana? Ya saudaraku, saudara akan melihat, sudah lama aku berdoa untuk ini Tuhan, sebulan penuh. Ternyata tiba-tiba sembuh hari ini Tuhan. Luar biasa Engkau Yesus. Luar biasa Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ya, saudara itu jadi bagi hidup bolang. Bolang sakit-sakitan. Kurus kering saudara. Tapi ketika Bapak founder datang kepada bolang di tokonya, mengajak menginjil, bolang tutup semua tokonya. Mari kita pergi menginjil katanya. Mari kita pergi kampung-kampung, jauh perjalanan, bawa mobil.
Bolang udah tua tapi dia nggak apa-apa, naik mobil. Dan bahkan sampai di tempat penginjilan pun saudaraku, Bolang harus bersaksi lagi. Oh, sukacita Bolang. Bahkan harus dihentikan karena kesaksiannya sudah lebih 1 jam. Bahkan sudah melebihi khotbah daripada Bapak founder kita, saudara. Tapi begitulah Bolang itu. Bahkan sebelum pun penginjilan, Bolang itu cari jiwa. Ngetuk pintu satu persatu rumah jiwa-jiwa itu, saudara. Ya, minjamin tikarnya. Karena kalau dipinjam tikarnya, dia pasti datang KKR. Takut dia tikarnya hilang. Jadi Bolang pun sibuk meminjami tikar. Bolehlah tikar kalian pakai ya sama lampu. Nah, kalau udah sama kita tikarnya, orang itu pun pasti datang. Dia mau kembali tikarnya tadi. Dan akhirnya dia mendengarkan Injil Tuhan dan diselamatkan di KKR tersebut. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Dan saudara lihat tiba-tiba Bolang sembuh begitu saja, saudara. Sakit menahun yang tidak bisa diobati. Saudaraku, tapi sembuh begitu saja. Luar biasa. Saudara juga melihat dalam kehidupan saudara banyaklah, saudaraku, permohonan doa saudara kepada Tuhan. Tapi ketika saudara mendahulukan kerajaan sorga, mencari dahulu kerajaan sorga benar, saudara lihat satu persatu doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan saudaraku, pakailah waktu-waktu ini untuk menginjil. Banyak sekali jiwa membutuhkan berita Injil saudara. Mereka terikat, mereka tidak tahu pergi kemana karena mereka buta. Buta secara rohani. Mereka nggak tahu mau kemana melangkah. Itulah sebabnya betapa indahnya saudara datang membawa kabar baik. Jangan tunggu dia datang ke gereja, saudara, itu gak firman Tuhan. Bukan kita yang nunggu dia datang gereja. Kita yang datang mencari mereka. Aminnya mana? Kita yang datang dan pergi memberitakan Injil kepada mereka. Haleluya. Kita datangi mereka di mana mereka berada. Di rumah mereka kah kita datangi, bawa kue bika. Amin. Besok bawa kue pizza. Amin. Besok bawa cendol. Haleluya. Dan kemudian saudara bersaksi, kuasa Tuhan menyertai saudara. Amen. Bahkan sebelum cendol-cendol itu diberikan pun, kuasa Tuhan sudah terlebih dahulu bekerja. Dan mujizat Tuhan sudah terlebih dahulu dinyatakan. Amin. Karena berita Injil tidak pernah gagal kuasanya. Amin. Tuhan pasti akan menyertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Haleluya. Dan saudara lihat, Tuhan bisa mengubahkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Jangan malu, jangan takut, saudara. Saya dulu seorang pemalu. Ya saudaraku ya, sungguh sangat pemalu. Bukan hanya pemalu biasa, tapi sungguh sangat pemalu. Takkan mungkinlah saya bisa berdiri di depan ini, saudara, berkhotbah seperti ini. Karena saya untuk cakap sama orang pun saya sudah merasa malu, saudaraku. Itu dulu, lain sekarang. Amen. Nah saudara, sampai sekarang saudara, karena kuasa Roh Kudus, saudaraku, maka saya bisa berdiri di depan saudara. Kenapa? Itu semua bukan karena kemampuan manusiawi, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Amin. Yang mengubahkan kita dari dalam keluar. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Dari dalam keluar. Amin. Sehingga walaupun dari luar kelihatannya saudara biasa-biasa, saudara tidak pakai sepatu kulit buaya, tetapi pakai sepatu bata misalnya ya. Tapi semuanya jadi berubah ketika saudara mulai buka mulut. Ada otoritas Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan menyertai saudara. Amen. Dan ada kuasa Roh Kudus mengubahkan kita. Tapi kapankah itu jadi perubahan di saudara? Ketika saya bertindak. Saya bertindak, saya pergi bersaksi, saya pergi bawa traktat, saya usahakan diri saya bersaksi, saya pergi berkhotbah. Pertama kali saya berkhotbah nggak tanggung-tanggung, saya langsung berkhotbah di depan hamba-hamba Tuhan cabang kita yang sudah melayani Tuhan, saudara. Tapi saya nggak peduli. Saya datang bukan untuk menunjukkan hebatnya saya berkhotbah, saya datang karena mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kita. Ketika kuasa Roh Kudus itu datang pada kita, kita tidak peduli lagi pada diri kita. Yang kita pedulikan apa? Bagaimana orang lain bisa diselamatkan. Bagaimana orang lain bisa ditolong hidupnya. Bagaimana orang lain bisa menerima Yesus. Bagaimana orang lain bisa diberkati hidupnya. Kita tidak lagi peduli akan keadaan diri kita.
Dan kalau saudara kerjakan itu, saudara tindakan itu, kuasa Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Kuasa Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang bersandar kepadanya. Haleluya! Pakai kuasa Tuhan saudara. Dan saudara akan lihat, kalau saudara menginjil, Tuhan menyertai, meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Amen. Haleluya. Karena itu kalau saudara kita menghadapi peperangan kita sendiri, apa yang perlu kita lakukan? Pakai senjata firman Tuhan. Ya. Dan ini saya katakan kepada saudara, seperti tadi kesaksian Bolang, kesaksian Bapak Founder saudara. Sebelum kita ditolong Tuhan, kita duluan pergi menginjil. Maka saudara akan lihat mujizat Tuhan menyertai hidup saudara. Ya, sebelum kita diberkati, kalaupun masih ada jawaban doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, saudaraku kita tetap punya iman dan tetap bertindak menginjil. Dan ketika kita lakukan itu saudara, maka jadilah kepada kita sebagaimana iman kita. Saudara pergi, jangan tunggu dulu cukup, perasaan saudara sudah cukup baik, sudah S1, sudah bekerja, atau sudah punya pekerjaan, atau sudah cukup mapan. Saudaraku, ketika kuasa Roh Kudus bekerja melanda saudara, saudara dapat menyaksikan satu kalimat saja dan orang itu sudah dijamah oleh Roh Kudus. Itu perbedaannya antara sarjana teologi yang tidak mengenal kuasa Roh Kudus dengan anak Tuhan percaya yang kenal kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya kami rindu saudara masuk IAR. Karena kalau saudara masuk IAR, saudara diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Saudara bukan hanya menerima titel D3 atau S1 di IAR, saudaraku, itu tidak membawa mujizat Tuhan, D3 dan S1 saudara. Maafkan saya, tapi memang tidak. Tapi ketika saudara masuk IAR, saudara akan mendapatkan impartasi dari Bapak Founder dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita. Saudaraku, dan hamba-hamba Tuhan yang mengajar di sana. Dan itu tidak bisa dibeli, saudara. Itu impartasi Roh Kudus, di mana Tuhan sudah tempatkan hamba-hambanya. Tuhan sudah panggil hamba-hambanya untuk mendirikan sidang Tuhan ini, mulai dari Bapak Founder, saudara. Kalau Ibu Gembala kita adalah seorang dokter spesialis anak, saudara. Tapi ketika kami sakit, dia tidak berkata, anakku ini obat untukmu. Enggak pernah, saudaraku. Ini obat, dia tentunya tahu obat yang paling baik. Bahkan dokter di kota Medan ini pun semua kawannya, bawahannya lagi, saudara. Ya, tetapi Ibu Gembala kita tidak pernah bilang, makan obat ini nakku, sembuhlah kau. Enggak. Tapi ketika kami sakit, apa yang dikatakannya? Berdoa, usir setan penyakit dalam nama Yesus. Kau sembuh nakku, oleh bilur Yesus menyembuhkan engkau. Itu diajarkannya kepada kami, apalagi Bapak Founder tentunya. Tapi Ibu Gembala yang dokter spesialis sana, saudaraku, dia mengajarkan, menanamkan nilai firman Tuhan kepada kami sejak kami kecil. Kalau kita sakit, kita tidak bergantung kepada obat, kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Kita bergantung kepada bilu-bilu Yesus yang menyembuhkan kita. Maka kami pun sepanjang umur hidup kami mengalami banyak mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya! Sekali saudara, saya di tangan saya ini ada, ya saudara, lebih besar dari apa itu, benjolan itu sudah. Ya, di jari saya ini. Dan itu kelihatan. Saya sampai sempat pernah memakai bandage, karena itu sangat kelihatan, saudara. Kemudian saya buka dan saya berkata, di dalam nama Yesus, ini hilang dalam nama Yesus, lenyap dalam nama Yesus, keluar. Tinggalkan saya dalam nama Yesus. Itu lama saudara. Saya masih kuliah waktu itu, saya rasa. Ya saudaraku, udah lama sekali. Dan saya berkata begitu setiap hari. Dan tahukah saudara, sekitar seminggu, 2 minggu, benjolan itu hilang, lenyap sama sekali. Tidak berbekas apapun. Dan tahukah saudara, kalau secara medis itu bisa dilakukan operasi kecil ya untuk membedah, apalagi paman kami adalah dokter bedah, saudara, ya ahli bedah, adik daripada Bapak Founder. Dengan mudah saya bisa datang kepada dia, bedahlah ada segala macam. Tapi kami diajari untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Dan tanpa operasi apapun saudaraku, disembuhkan Tuhan dengan total. Dibebaskan Tuhan dari segala penyakit apapun. Beri kemuliaan bagi nama Yesus, haleluya. Tanda ajaib menyertai kita, amin. Kuasa Tuhan ada pada kita. Kalau kita sibuk memberitakan Injil, kuasa Tuhan pun menyertai hidup kita. Haleluya. Saudaraku, sambut panggilan Tuhan. Beritakan Injil Tuhan sampai ke seluruh Indonesia. Bangun gereja Tuhan.
Baru-baru ini kami mendapat berita, hari Kamis kalau saya nggak salah. Joyce memberitahukannya saudara, satu keluarga saudaraku, yang diutus ke ini saudara ke Papua. Ya, alumni kita diutus ke Papua untuk mendirikan sidang Tuhan. Tahukah saudara pada saat dia pergi melayani satu jiwa di sana, dan dia siap melayani jiwa tersebut, dan jiwa tersebut berkata kepada anak Tuhan ini, alumni kita ini saudaraku, Pak, saya mau berikan tanah saya untuk menjadi pertapakan gereja. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Di mana itu bisa terjadi kalau bukan tanda ajaib dan mujizat? Saudara hanya pergi melayani, cuman beberapa hari, dan hanya mungkin berbicara 1-2 jam kepada orang tersebut, dan orang tersebut diselamatkan dan diberkati, dan dia memberikan tanahnya untuk menjadi gereja. Oh saudaraku, itu mujizat Tuhan. Haleluya. Dan mujizat Tuhan yang mendirikan gereja kita ini sampai sebesar ini saudara. Dan Tuhan tidak mau kita berhenti sampai sekarang ini. Tuhan mau kita lebih lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Maka tanda-tanda ajaib yang lebih besar, mujizat-mujizat yang lebih besar akan menyertai pelayanan kita. Haleluya. Mari saudaraku, berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut melayani Tuhan. Ya, jangan takut melayani Tuhan, tapi justru saudara semakin bersemangat menyambut panggilan Tuhan. Dan bagi kita yang mungkin tidak dipanggil Tuhan sepenuh waktu, sebenarnya profesi kita semua adalah pemberita-pemberita Injil. Dimanapun saudara bekerja, apapun profesi saudara di dunia ini, saudara sebenarnya adalah seorang pemberita Injil. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus senantiasa dan goncangkan kota ini bagi Tuhan Yesus. Penuhi KKS saudara dengan jiwa-jiwa. Penuhi KKS saudara dengan mujizat Tuhan. Goncangkan kota Medan ini dengan Injil Tuhan. Haleluya. Dan dari kota Medan kita melaju ke kota-kota lain, saudara, bisakah itu? Bisa. Saudara lihat dari satu orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seorang pemuda 23 tahun saudara, tidak tahu apa-apa melayani Tuhan. Tapi mau patuh menyambut panggilan Tuhan. Dan belajar daripada Roh Kudus setiap hari. Saudara lihat apa yang tidak ada, Tuhan bisa jadikan luar biasa. Haleluya. Begitulah Tuhan mau memakai hidup kita semuanya. Tuhan tidak tergantung kepada siapa kita. Dia bergantung kepada Roh Kudusnya yang sudah dicurahkannya dalam hati kita. Dalam hidup kita. Asal saudara mau, maka Tuhan akan bekerja luar biasa memakai saudara. Penuhlah dengan Roh Kudus setiap hari saudaraku. Dan bergairahlah melayani Tuhan. Dan penuhlah dengan buah-buah bagi Tuhan Yesus. Dan bagi Yesuslah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Karena hanya dialah yang layak dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Ketika nama Yesus ditinggikan, Yesus menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Oleh karena itu dalam kehidupan saudara-saudara harus meninggikan nama Yesus. Amin. Mari saudaraku, kita penuh Roh Kudus.